hal ini juga membuat beberapa pihak disebutkan ini skeptis terhadap pemilihan itu sendiri karena sudah sangat jenuh, muak atas polarisasi yang terjadi, ya konflik bahkan gitu. Ini akhirnya beberapa orang menyatakan saya lebih baik golput aja, ini tidak menyenangkan lagi gitu. Perjalanan dari dinamika politik di demokrasi di menjelang Pilpres ini. Nah, ini yang ingin kita sampaikan. Pak Jokowi dan Pak Kiai selalu menarasikan substansi dari kampanye dengan sukaria, sukacita, dengan gembira, dengan optimisme tentunya. Nah, ini yang ingin kita sampaikan kepada publik, khususnya pendalaman berkenaan dengan isu hoax atau fitnah ini, tentunya golput, dan apa sih sebetulnya dampaknya kepada masa depan bangsa kita. Selamat menyaksikan, selamat menikmati diskusi yang menarik dari para narasumber menarik, tentunya juga digawangi moderasi dari Bang Aswin yang punya latar belakang di media sosial, profesionalisme di media sosial yang sangat luar biasa. Terima kasih, selamat menikmati diskusi yang kaya atas inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Vicky Satari, seperti yang beliau sebutkan barusan juga saya berikutnya akan memanggilkan moderator untuk diskusi Rabu 1 kali ini. Beliau adalah seorang pakar di dunia media termasuk media sosial dan periklanan dengan rekam jejak selama 18 tahun ya Bang. Oke, kalau begitu langsung saja untuk memandu Rabu 1 Talk Show malam hari ini kita sambut Bang Aswin Regawa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memoderasi acara Rabu 1 malam ini. Sebelum kita memasuki topik diskusi malam ini, ada beberapa informasi dan data yang perlu saya bagikan kepada sahabat-sahabat, baik yang menyaksikan langsung acara di sini maupun yang menonton melalui live streaming. Sehubungan dengan topik kita, hoax, golput, dan masa depan bangsa Indonesia. Ada data-data yang saya pikir sebagai praktisi sosial media cukup mengganggu. Gangguan ini salah satunya saya akan mulai dengan statistik yang dari Kominfo maupun pengamatan dari sosial media adalah ada data hoax lebih daripada 1.000 bulan Maret 2019. Ini datanya tinggi sekali. Dampaknya nanti kita diskusikan lebih rinci. Nah, yang menjadi juga saya rasa bisa menjadi beban untuk kita bersama juga, ternyata peningkatannya juga sungguh-sungguh signifikan. Periode bulan Januari itu kita bisa melihat termonitor ada 175 data hoax, atau mungkin kita sederhanakan sehingga kita punya wacana yang lebih mudah, fitnah. Kita pakai kata fitnah. Hoax itu kita sangat pahami dan kita familiar, namun kita lebih spesifik. Ini adalah fitnah karena berita yang disampaikan tidak tepat dan cenderung menjurus dan akan merusak. Kemudian ada peningkatan yang signifikan dari bulan Januari 175 hoax menjadi 2 kali lipat di bulan Februari menjadi 353 fitnah yang disampaikan melalui platform social media, berbagai macam platform social media. Kemudian di bulan Maret meningkat lagi secara sangat-sangat signifikan, menjadi lebih dari 450 fitnah yang disampaikan. Nah, sekarang kita hari ini hari Rabu, 7 hari menjelang pemilihan presiden. Kalau saya mengambil secara rata-rata di bulan Maret, artinya ada 30 fitnah yang disampaikan setiap hari. Kalau kita hitung bulan April saja, itu akan tinggi sekali angkanya. Hanya dalam 17 hari. Nah, ini sangat penting untuk kita perjuangkan bersama untuk kita tangkal fitnah ini. Juga informasi kedua adalah di mana penyebarannya itu terjadi. Penyebaran nomor 1 menggunakan platform medium utama dan pengguna terbesar di Indonesia adalah Facebook. 83% lebih penyebaran fitnah terjadi melalui platform Facebook. Medium kedua yang digunakan untuk penyebaran fitnah adalah WhatsApp, diikuti dengan Line, kemudian Twitter dan Instagram.
platform-platform yang secara langsung atau tidak langsung juga ada data bahwa 56% orang sudah pernah sering sekali menerima fitnah. Dan 45% orang pernah menerima walaupun beberapa kali. Kalau saya rata-rata, ada 90% lebih orang menerima fitnah setiap hari. Nah, ini bukan sesuatu kondisi yang kondusif untuk kita semua. Nah, sehubungan dengan data-data dan apa yang bisa diakibatkan oleh hoax atau fitnah, saya mengundang sahabat-sahabat, abang-abang saya, mohon Tuan Guru Bajang. Terima kasih, selamat datang. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum. Saya di sini ya? Ya. Dan juga Mas Budiman Sujatmiko. Nah, itu tadi ada data-data, abang-abangku tersayang. Nah, data-data ini saya pikir sangat-sangat bisa merusak apapun konteksnya, terutama dalam topik kita hari ini adalah yang terkait dengan pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Nah, data-data itu bukan hanya besar, masif, tapi juga terstruktur, ya. Karena selama saya menjadi praktisi social media di Indonesia, ini sudah sangat merusak, baik dari aspek sosial maupun dalam ekosistem politik. Nah, mungkin saya berikan pertanyaan pertama kepada Tuan Guru, karena saya juga sempat mempelajari selama 10 tahun memimpin Nusa Tenggara Barat, luar biasa. Terima kasih. Kedua juga terpaan hoax yang secara pribadi Tuan Guru pernah alami. Nah, ini dampak-dampak dan apa yang Tuan Guru selama ini telah coba lakukan dan telah dilakukan selama ini, dan apa hasil yang berdampak baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mas Aswin, moderator yang saya hormati, dan Mas Budiman, sahabat saya, dan tentu juga kita sudah tahu kiprah beliau. Sahabat-sahabat sekalian, ada Mas Vicky juga, terima kasih, dan teman-teman dari TKN. Ya, pertama tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan topik pada malam hari ini menurut saya penting, ya. Penting sekali karena yang namanya pemilu itu kan proses untuk memperbaiki. Dan semuanya akan muspra kalau ternyata kita merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Jadi kita perlu mengingat betul bahwa seharusnya dengan kos yang demikian besar, ya, tidak hanya kos dalam artian APBN, tetapi juga seluruh instrumen yang berjalan di dalam pemilu ini yang sangat besar, seharusnya kita bisa memproses pemilu ini, pilpres secara khusus, dengan proses yang baik sehingga tujuan utama menghadirkan kemaslahatan itu bisa tercapai. Tadi ada pertanyaan, ya, gimana sih tentang berita bohong atau fitnah? Saya tidak begitu suka menyebut hoax, ya, karena terlalu umum. Misalnya kalau ada orang mengirim broadcasting, ada pohon tumbang, ternyata enggak, itu hoax, tapi bukan fitnah, ya, bukan memfitnah pohon gitu, ya. Tapi yang kita maksud ini kan secara spesifik adalah berita-berita bohong yang diarahkan kepada seseorang, sekelompok atau institusi dengan tujuan untuk mendelegitimasi atau menghilangkan kredibilitas, ya, dari yang disasar itu. Saya ingin mengajak ketika dalam kontestasi pilpres ini, ya, atau kontestasi politik, tidak sedikit tokoh-tokoh yang bicara tentang perlunya kita misalnya untuk menjaga aset-aset kita sebagai bangsa. Bahkan ada tokoh politik yang menjadikan isu mengembalikan, ya, aset kedaulatan, ya, yang artinya adalah sumber daya alam, itu sebagai isu utama. Tapi kita jangan lupa, ya, bahwa bagi saya dan insya Allah bagi kita semua, sesungguhnya yang paling berharga dari aset kita adalah intangible asset,
aset yang tidak terlihat. Ya, Pak Jokowi juga sering sampaikan, yaitu persatuan dan persaudaraan. Dan inilah yang disasar oleh berita bohong itu. Jadi berita bohong itu tidak menyasar sumber daya alam yang merupakan tangible asset, tapi dia menyasar intangible asset. Yang intangible asset inilah perekat kita yang terkuat sebagai satu bangsa. Jadi saya, Mas Budiman, Mas Aswin ini kan tidak diikat oleh satu hutan tertentu ya di Indonesia ini yang membuat kita kemudian jadi satu bangsa. Tapi saya sama teman-teman ini, sahabat-sahabat ini diikat oleh rasa persatuan dan persaudaraan. Kita satu bangsa, satu cita-cita ke depan. Nah, ini yang mau disasar oleh berita bohong dan fitnah. Artinya sebenarnya berita bohong atau fitnah itu musuh kita bersama ya, karena dia menyasar sesuatu yang paling berharga di dalam modal sosial kita sebagai bangsa. Kalau saya, bapak-bapak dan teman-teman, kita sering mengaku sebagai umat yang beragama. Kalau saya sebagai seorang muslim, itu kan panduannya jelas. Misalnya dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Jadi di situ tidak disebutkan persangkaan atau dugaan, di situ ukurannya ilmu. Anda tahu secara utuh sesuatu itu. Kalau tidak, jangan ikuti. Karena pendengaran, penglihatan, akal budi semua akan ditanya oleh Allah. Nah, jadi kan agak paradoks mungkin istilahnya ya. Kita mengaku sebagai umat beragama, manusia Nusantara ini katanya manusia religius, tapi ternyata kita sangat mudah terpapar dan menerima berita bohong atau fitnah. Jadi menurut saya sih Mas Aswin dan Mas Budi, teman-teman sekalian, salah satu yang penting ya mungkin kita memfungsikan lagi kesadaran beragama kita. Jangan-jangan kita terlalu banyak memverbalkan ungkapan kita ini umat beragama dan seterusnya, tapi ternyata hal-hal yang sangat mendasar dalam kesadaran beragama itu justru jauh dari kita. Saya pikir itu salah satu hal yang penting yang perlu kita ingat ya. Selain tentu hal-hal teknis segala macam, tapi yuk kita kembali kepada kesadaran bersama bahwa aset utama kita adalah persatuan dan persaudaraan. Dan yang kedua, sebagai manusia atau bangsa yang religius, yuk kita kembali kepada nilai-nilai agama dan budaya yang selama ini kita pegang teguh. Saya pikir kalau kita kembali ke hal-hal baik itu ya, tentu juga hal yang lain ada law enforcement dan segala macam. Saya pikir kita akan bisa menahan diri untuk tidak ikut terlibat di dalam rantai distribusi ya, apalagi produksi dari berita bohong dan fitnah itu. Mungkin seperti itu Mas Aswin ya. Terima kasih Tuan Guru. Kalau saya boleh meng-highlight ini, menggarisbawahi beberapa kata yang sangat-sangat signifikan yang juga telah saya baca cukup banyak saya belajar banyak dari Tuan Guru melalui bacaan. Persaudaraan itu satu highlight. Ya, satu garis bawah yang sangat penting untuk kebangsaan kita, untuk untuk kebinekaan kita makin mendalam. Kemudian saya garis bawahi hal kedua adalah bahwa jangan mengucapkan, memperdebatkan sesuatu yang tidak engkau pahami. Nah, itu juga saya sering sekali mengikuti Tuan Guru, itu kutipan-kutipan yang di saya pribadi menempel, dan saya pikir itu sesuatu yang sangat-sangat baik. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan, karena saya juga paham Tuan Guru itu telah melalui banyak hoax secara pribadi. Nah, dan itu sedikit banyak kadarnya berhasil diatasi, pastinya. Karena Tuan Guru telah memimpin dengan sangat baik wilayah tetangga. Saya asli, ayah saya orang Bali, jadi kita bertetangga Tuan Guru. Jadi saya pribadi ingin belajar, dan sahabat-sahabat Indonesia juga ingin belajar bagaimana kita bisa menangkal. Nah, ini kan personal experience dan government experience. Ini bagaimana kita bisa belajar dari Tuan Guru. Kalau dalam perkhidmatan saya sebagai Gubernur NTB ya, tidak hanya sebagai saya sebagai pribadi ya, tapi juga dalam pelaksanaan itu kan selalu ada
perbedaan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain yang menyebabkan mungkin ada berita bohong yang disebarkan dan seterusnya. Tapi ya skalanya ya tentu jauh dibanding pilpres yang sekarang. Kalau sekarang ini kan sudah kebalik-balik ya, sudah sangat masif dan akut. Nah, dulu saya mencoba mengefektifkan instrumen instrumen sosial keagamaan yang ada. Jadi saya ingatkan betul kepada para tokoh agama di NTB ya. Mungkin juga relevan kita dalam situasi yang ada sekarang, bahwa semua panggung-panggung keagamaan ya, baik itu namanya majelis taklim, khutbah Jumat, tablik akbar atau apapun namanya, itu adalah ruang yang harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Kita tahu Mas Aswin bahwa Indonesia ini adalah negara penduduknya banyak muslim, mayoritas muslim di dunia, satu-satunya yang paling permisif ya, terhadap naiknya seorang di atas mimbar. Di negara yang lain tuh harus ada permit, harus ada izin dari pemerintah, karena memang di situ ada fungsi-fungsi yang sangat penting ya. Jadi ketika panggung itu diisi orang yang tidak ya khutbah, tablik akbar, majelis. Kalau di sini kan Mas Budiman, siapapun itu boleh naik mimbar khutbah Jumat sepanjang panitia masjidnya itu setuju atau menjadwalkan. Kalau di Mesir, di Turki, di Arab Saudi, bahkan di Malaysia, negara tetangga kita, itu orang yang naik ke atas mimbar itu harus punya izin resmi dari pemerintah. Hanya di Indonesia sangat permisif. Nah, keleluasaan beragama ini mestinya dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sayangnya justru saya mendengar dan menonton bahkan banyak sekali tayangan-tayangan majelis taklim justru menjadi ajang untuk memfitnah. Kemudian di masjid juga ajang untuk mendiskreditkan seseorang, bahkan ajakan kampanye secara eksplisit. Nah, hal seperti ini menurut saya bagian yang tidak terpisahkan ya dari bagaimana kita membangun kultur wacana publik yang sehat, wacana keagamaan, karena konon katanya sekarang semangat keagamaan itu lagi naik, maka membangun kultur wacana keagamaan yang sehat itu diantaranya adalah dengan memastikan agar yang mengisi panggung-panggung keagamaan itu memiliki tanggung jawab, tidak hanya tanggung jawab keislaman tapi juga tanggung jawab kebangsaan. Nah, saya pikir hal ini dulu kita lakukan terus di NTB ya, sehingga relatif keadaan NTB bisa kondusif. Saya pikir juga saatnya sekarang kita bangun kesadaran itu bahwa panggung-panggung keagamaan bukanlah tempat untuk mendiskreditkan siapapun, apalagi merusak jalinan kebangsaan dan keislaman kita, ukhuwah kita. Tapi justru itu adalah medium yang paling penting untuk kita juga menghadirkan memperkokoh semangat kebangsaan dan kebersamaan. Itu Mas Aswin ya, mungkin dari pengalaman saya. Makasih. Itu sharing yang luar biasa Tuan Guru. Ada catatan yang saya bisa ambil, berarti memang medium-medium tempat keagamaan memang menjadi juga medium penyaluran pesan. Di sini ada defisit otoritas ya. Jadi orang tidak punya otoritas pun itu bisa bicara atas nama Islam. Itu terjadi di Indonesia sekarang. Terima kasih banyak Tuan Guru. Nah, sekarang saya sedikit akan bergeser ke Mas Budiman. Nah, Mas Budiman sejak bahkan ketika saya masih studi, Mas Budiman sudah menjadi idol di dalam bentuk yang berbeda. Jadi saya mengikuti track record Mas Budiman sudah lama sekali. Artinya 20 tahun lebih. Iya, karena kurang lebih begitulah. Nah, dan terima kasih banyak kontribusi dan juga bantuan dan begitu banyak fokus untuk desa, Mas Budiman. Thank you. Nah, sekarang kalau tadi dengan Tuan Guru kita bicara medium yang tempat ibadah. Sekarang dengan Mas Budiman
dengan pertanyaan yang sama juga, kaitannya mengenai fitnah, tapi bagaimana ini di pedesaan? Dari aspek kalau kita bicara penduduk Indonesia 269 juta, penetrasi sosial medianya sudah cukup tinggi. Karena perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia itu memberikan keluasan sehingga masyarakat bisa punya akses ke internet dan kemudian ke sosial media. Bahkan ada yang guyon, orang tahu lebih cepat tahu Facebook daripada tahu internet. Nah, itu terjadi di grassroots terjadi. Nah, dampak sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di desa, mereka informasinya menjangkau mereka melalui sosial media. Namun saya ingin tahu sudut pandang Mas Budiman, bagaimana orang di desa itu fitnahnya pasti sampai, tapi bagaimana mereka bisa menangkal, dan bila tidak, apa input atau saran Mas Budiman apa yang kita bisa lakukan dengan saudara-saudara di desa? Baik, makasih Mas Win, Mas Kisi, juga Tuan Guru Bajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah diundang ke acara Rabu 1 ini oleh teman-teman TKN, Vicky, Rabin, dan teman-teman yang lain. Tadi saya ditanyakan soal bagaimana komunitas desa menangkal itu. Sebelum saya memasuki bagaimana desa atau kota dikotomi itu kita buat, saya mau ngomong kayak gini. Yang disasar bagi semburan dusta, saya lebih suka pakai istilah semburan dusta atau fair house of falsehood, adalah kapasitas rasional otak kita dan kapasitas etikal otak kita. Jadi memang yang disasar, dan ini penelitian saya diskusi dengan beberapa neuroscientist ya, karena hoax ini menyasar perilaku paling purbawi dari makhluk hidup, insting survival. Makanya orang nyebutnya sebagai otak reptilian. Insting survival orang yang dikulik, bagian yang paling awal dari evolusi, bagian ketika Homo sapiens belum kenal rasionalitas, belum kenal etik. Ya. Jadi ibaratnya otak itu bulatan bumi, itu magmanya sebelum dia jadi bumi yang kita bisa huni hari ini. Jadi yang diurus adalah kapasitas rasional dan kapasitas etik. Kapasitas rasional itu ada di bagian depan otak, namanya LFC. Tempat di mana orang bisa menyerap informasi kompleks, memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. LFC. Ibaratnya kalau kita bicara soal iklim, itu lapisan ozonnya otak yang mencegah ultraviolet masuk langsung ke tubuh kita. Kalau lubang ozon terbuka langsung ke ultraviolet, kanker kan. Nah, LFC ini adalah tempat ultravioletnya otak yang bisa memahami informasi kompleks, memilah informasi yang benar, dipisahkan dari yang salah. Itu dirusak. Ada satu lagi adalah kapasitas etik otak, namanya insula, tempat rasa empati pada yang berbeda. Rasa kasihan, rasa empati, altruism, itu pun dirusak. Jadi tempat etika. Celakanya dua bagian ini adalah bagian yang lebih muda usianya dalam evolusi otak manusia dibanding insting survival. Ibaratnya tulang rawan dia. Bagian yang mudah dikoyak. Sementara ini adalah survival. Rasa takut pada yang beda, rasa benci pada yang beda, rasa jijik pada yang beda. Dan Aswin, Tuan Guru, saya harus katakan bahwa ini bukan fenomena Indonesia. Antagonisnya bisa macam-macam, yang menjadi sasaran benci, sasaran takut dan sasaran jijiknya. Di Amerika rasa benci, jijik dan takutnya pada Islam, Muslim, pada Katolik Meksiko, sehingga mau bikin pagar kan Trump. Di Inggris pada orang Turki, di mana lagi, di New Zealand kemarin juga tentu saja, di Indonesia pada orang Cina.
Dan itu kan semua sudah didaftar, Aswin. Semua sudah didaftar oleh sebuah lembaga riset. Saya semalam kutip juga di ILC, Departemen Psikiatri Universitas Cambridge sudah meriset tahun 2016 tentang daftar jijik, daftar benci, daftar takut manusia di 36 negara yang mau pemilu. Serta daftar suka, daftar cinta, daftar suka para pengguna media sosial di 36 negara yang mau pemilu dari tahun 2017 sampai 2020. Survei tahun 2016. Jadi sebenarnya kita hidup di era di mana teknologi sudah meletakkan setiap orang yang mengupload apapun di sini, kita sudah masuk rumah kaca. Kayak ikan di dalam akuarium, mau sembunyi di batu karang yang paling rumit sekalipun udah ketahuan terinya ngumpet di situ. Udangnya ngumpet di situ, dibidik aja. Apa sih daftar rasa jijik, rasa benci, rasa takut orang Indonesia pada umumnya? Lihat aja posting mereka di Twitter, galau mereka apa, sedih mereka apa. Not necessary politik. Not necessary politik, bahkan gak ada hubungan dengan politik. Pada adegan film pemuja setan mana orang-orang ketakutan, klub olahraga yang mereka sukai, galau musik, kegalauan apa yang mereka komentari di Twitter ketika mendengar musik tertentu, apapun, gak ada hubungannya dengan politik. Sesuatu yang trivial aja, yang biasa-biasa aja. Tapi celakanya Aswin dan Tuan Guru, cara saya mereaksi pada sebuah klub bola tertentu, cara saya merespon alunan musik tertentu, cara saya merespon pidato dan isi debat tertentu, cara saya merespon adegan tertentu dari sebuah film, itu kan lahir dari batang otak yang sama ketika saya mereaksi sebuah pidato atau ceramah agama. Kan sama kan? Gak ada kemudian kalau ke film saya pakai reaksi pakai jari saya. Ketika saya politik saya pakai telinga saya. Kan tetap neuron yang sama ini. Neuron yang sama. Ekspresinya bisa musik, bisa olahraga, bisa film, bisa politik, bisa agama. Tapi kan semua sama. Dan semua saling terkoneksi. Nah, ilmu pengetahuan, teknologi sudah memungkinkan itu. Bahkan saya katakan bahwa fitnah hari ini baru level paling rendah. Baru masih menganalisis sentimen sosial di sosial media. Yang ke besok nanti udah neuroscience, sudah otak, sudah langsung ke batang otak. Ke depan lagi sudah genom. Anda kumpulin tukang cukur se-Indonesia. Kumpulin rambut semua orang Indonesia yang cukur. Bawa itu ke laboratorium biotek mana, ketahuan itu genomnya. Ketahuan penyakit apa yang akan menghinggap orang Indonesia 20 tahun lagi rata-rata. Ketahuan juga kemudian karakteristiknya. Ya, kalau saya harus ngomong kayak gini, karena ini menjadi concern saya sejak 2016 ketika ramai soal Trump dan macam-macam. Saya kemudian memang sengaja mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Brexit, setelah Trump, saya mencari tahu kenapa Amerika Serikat yang punya tradisi liberal demokrasi, rasionalisme, liberty, bla 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 semua 200 tahun, tiba-tiba bisa terhanyut oleh retorika yang murahan dari seorang Trump. Yang bahkan setiap orang juga menganggap nggak akan menang deh orang gaya kayak gini, nggak akan menang gaya kayak gini. Terus kenapa pula Inggris gitu loh? Yang sudah tradisi demokrasi sudah lama. Tiba-tiba mereka merasa bahwa mereka bukan Eropa. 8 dari universitas terbaik dunia ada di Amerika, 2 dari universitas terbaik dunia ada di Inggris. Mayoritas pemenang Nobel ada di kedua negara itu. Yet, politically mereka bodoh. Setelah saya lihat, ini bukan fenomena baru. Jerman tahun 30-an isinya para fisikawan kuantum, filosof. Yet mereka percaya seorang kopral yang ngomong bahwa ras Jerman itu adalah paling unggul sedunia dan yang lainnya subhuman. Dan mereka percaya. Ahli kuantum dari sana semua banyak, ahli filosof dari sana. Yet mereka percaya. Seorang kopral, pecatan namanya Hitler, pelukis gagal, pidato di depan para filosof, di depan para saintis, percaya bahwa Jerman adalah ras terunggul dan lainnya subhuman. So ini fenomena apa? Bahwa gak ada hubungannya dengan kejeniusan, gak ada hubungan dengan kecerdasan, gak ada hubungan dengan level intelektualitas, gak ada. Karena memang politik, teman-teman sekalian, adalah berbicara soal perilaku instingtif manusia untuk survive. Sebelum era teknologi,
ada namanya ozon etika yang ditularkan dari panggung-panggung yang legitimate. Ada ozon rasionalitas yang ditularkan oleh panggung-panggung para expert yang sudah teruji dalam kelembagaan agama, yang disebut sertifikat, dalam kelembagaan universitas. Hari ini kita menghadapi era yang disebut the death of expertise. Matinya keahlian-keahlian eksklusif. Setiap orang adalah ahli. Setiap orang bisa mengomentari apapun. Nah, celakanya di antara orang yang merasa ahli ini ada sekelompok orang yang begitu ahli, begitu dingin, begitu kalkulatif, begitu objektif melihat perilaku orang yang ingin dianggap ahli itu, dan kemudian mereka masuk memberi kesan bahwa mereka menjadi ahli. Dipasoklah di Google, dipasoklah di YouTube, dan kalian menjadi ahli dalam waktu itu malam. Nah, teman-teman sekalian, satu fenomena itu tadi fenomena secara biologikalnya kira-kira gitu. Secara fenomena sosialnya kayak gini, Tuan Guru. Siapa? Di desa kembali ya, di desa. Gue dan kota nih, saya melihat fenomena kayak gini. Kenapa di desa masih kuat? Selain penetrasi sosial media rendah, kedua, etika sosialnya masih kuat terbangun. Kekerabatan, Gemeinschaft, kegotong royongan, sosial etik di desa masih terbangun. Diikat oleh nilai agama, nilai kebudayaan tradisional atau agama yang tradisional. Agama yang tradisional, agama yang perilaku agama yang komunalistik, bukan individualistik. Di mana orang beragama di desa itu tidak pragmatis. Orang beragama di desa itu bukan sebagai pelarian loh dari kesulitan hidup persaingan di kota. Enggak loh. Tapi pilihan. Mereka terlahir dalam sebuah situasi di mana secara sosial jaring pengamanan sosialnya kuat, secara spiritual jejaring spiritualnya kuat. Dan kompatibel antara dua itu di desa. Di kota beda. Jaring sosial pengamannya rendah, rentan. Anda bayangkan Anda misalnya lulusan ITB atau lulusan UGM, lulusan UIA, whatever namanya. Anda kerja di sebuah perusahaan besar. Oke, perusahaan taksi merek B. Dan Anda merasa hebat. Ada tekun bekerja. Tiba-tiba dalam hitungan tahun gara-gara teknologi disruptif ada 1-2 orang yang entah gimana kreatifnya bikin sesuatu yang skyrocketing terus melewati perusahaan taksi ini. Dan mereka menjadi kaya cepat dari itu. Tiba-tiba mereka selama ini kan submisif pada bosnya kan. Tiba-tiba bosnya bukan siapa-siapa. Kalah anak 2 kecil yang bikin aplikasi 1-2 online kendaraan. Mereka lihat gila. Bos gua yang dimana gua berserah diri padanya, submisif bukan siapa-siapa. Atau kerja di perusahaan apapun, di gedung, di toko buku ini, toko buku itu, mall ini, mall itu, lulusan Stanford kerja, gua submisif pada bos gua. Ternyata bos mall tempat aku kerja nggak ada apa-apa dibanding Tokopedia yang tiba-tiba muncul dibandingkan anak lulusan BINUS, bekas penjaga wartel, yang kemudian karena kreativitas dan kemampuannya beralgoritma bla 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 melahirkan Tokopedia bla bla bla, kemudian skyrocketing lewati bosnya. Dia berpikir, aku submisif pada sesuatu yang rapuh. Rapuh, bos gua ternyata kalah sama bocah cilik yang namanya siapa, William atau Zaki atau siapapun namanya, atau Nadim. Oh, gua harus kepegangan kemana nih? Disitulah mereka ketemu para penyembuh spiritual dadakan. Mereka nggak punya cukup waktu untuk belajar agama di pesantren karena mereka bukan orang desa. Mereka terlalu sibuk dan mereka berkorban banyak hal, mungkin sebagai idealismenya mereka korbankan untuk karir. Tiba-tiba bosnya bukan siapa-siapa. Terus gua ngapain selama ini? Bocah lulusan BINUS lebih hebat daripada gua lulusan ITB, misalnya anak informatika. Akhirnya kemudian mereka mencari pegangan. Baca Quran juga mungkin tidak punya waktu karena terlalu sibuk. Nggak bisa lagi. Carilah yang instan. Cari yang instan, kemudian mereka mencari penyembuhan, dan setelah itu mereka kemudian born again Muslim atau born again Christian dalam kasus Amerika. Dan itu juga fenomena di Amerika. Artinya kesesamanya mereka kalah bersaing. Ke bawah mereka sudah tidak punya ikatan sosial.
Karena hidup di kota. Disinilah seluruh rekomendasi, seluruh ajakan selamat dunia akhirat paket hemat terasa nikmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budiman, itu luar biasa. Ini ada beberapa hal yang ingin saya highlight dan saya akan tambahkan beberapa data juga. Menarik, berarti resistensi orang di desa dari yang Mas Budiman sampaikan lebih tinggi. Ya, terhadap. Ya, oke, resiliensi. Ya, betul. Ini resiliensi, bukan tidak harus resisten, tidak harus perlawanannya gagah perkasa selama NKRI harga mati, bukan, nggak harus. Tapi mereka punya mekanisme sosial, sosial pranata segala macam membuat mereka resilient, kenyal. Dan kalau kita lihat begini Aswin ya, saya asumsikan orang desa adalah semacam tribes, ya, self governing community, masyarakat adat segala macam. Anda tahu bahwa ini adalah pertahanan terakhir dari setiap negara, setiap bangsa ketika dia harus melawan intervensi asing. Intervensi asing itu bisa dari barat, bisa dari timur, bisa dari timur tengah, bisa dari selatan, apapun. Tapi indigenous community, masyarakat adat, tribal groups itu punya resiliensi sendiri atas ide asing yang dipaksakan masuk dengan keras. Kenapa Islam bisa diterima di Jawa? Karena mereka pakai Bali Songo. Penetrasinya sangat smooth. Sangat smooth. Dan itu kemudian menjadi Islamnya orang Jawa di desa, kira-kira gitu. Tapi kemudian ketika dibawa Islam yang model tadi, gagasan-gagasan yang radikal, yang sangat kota, sangat globalis, sangat transnasionalis, mereka menolak, bukan dengan kekerasan. Kenyal seperti apa? Seperti papan squash, pantulan, cetek. Dari desa kok ngomong squash ya, gak nyambung banget. Mantul, cetek. Bounce back, ya, bounce back. Saya kira itu bukan hancur, bukan masuk dan hancur, enggak. Ya. Terpantul aja. Saya kira itu. Tertolak. Saya coba ini ada poin yang menyambung. Ya. Mas Budiman dan Tuan Guru Bajang menyampaikan satu hal yang saya pikir sangat konsisten. Satu, persaudaraan, kekeluargaan, keagamaan. Ketika tiga unsur ini bergabung, tadi kata-katanya saya koreksi, resiliensi, daya tahan terhadap serangan berita fitnah jadi lebih baik. Nah, ini penting ini untuk menjadi catatan. Betul. Karena ternyata kalau menurut Mas Budiman dan saya sangat setuju, di desa resiliensinya lebih tinggi. Karena satu hal yang sangat mendasar itu dibandingkan di kota besar. Agama di desa tidak fungsional fungsinya. Ya. Bukan penyembuh agama itu. Dia bukan obat merah. Dia bukan betadin agama di desa itu. Agama di desa adalah bagian dari makanan pokok. Di kota, lu kalah judi, lu kalah rebutan pacar, lu kalah main taruhan, kalah bisnis, cari agama untuk ngobatin merah, betadin, lecet kamu. Kuratif aja. Di desa agama itu promotif, di kota agama tuh kuratif. Jadi fungsional aja. Jadi karena dia biasa mengajarkan agama fungsional, tergoda pula. Agama bisa menyelamatkan gua dari kepusingan dunia untuk menyelamatkan sebuah securing satu seat di surga. Boleh juga nggak ya kalau gua pakai juga untuk securing satu seat gua dalam posisi politik? Lama atau orang tergoda kok, karena otak yang sama, fungsional. Tepatnya satu di surga, satu di DPR, satu di istana, satu di kementerian, satu di direktorat BUMN, yang satu di surga. Sama, itu kan hanya proyeksi. Kita mau taruh di mana securing one seat itu? Taruh di surga atau taruh di direksi BUMN atau di apapun project. Sama, otaknya sama kan, yang mengapresiasi film Netflix, musik Beatles, keroncong, gambar tertentu, surga dan jabatan. Sama, otaknya sama kok. Bukan indera yang berbeda. Saya kira itu. Nah, sekarang saya mau menambahkan sebuah informasi yang saya pikir kalau kita sudah establish bagaimana
untuk menangkal hoax, kita punya platform persaudaraan, kekeluargaan, keagamaan. Ini platform baik. Nah, sekarang menjadi ada data dari Daily Social bahwa hanya sekitar 25% pengguna sosial media itu yang sangat paham secara langsung, dia bisa paham mana yang benar, mana yang fitnah. Persentase ini kecil sekali. Sekitar 44%, 44 sampai 45 ragu-ragu bagaimana cara membedakan fitnah dan kebenaran. Dan selebihnya sama sekali nggak tahu ketika dibombardir fitnah. Nah, sekarang kita punya platform yang baik. Tapi persentasenya kita, kalau kita lihat dari statistik, masih kecil. Kita harus bersama-sama meningkatkan ini. Nah, kita sudah punya satu platform. Menurut Tuan Guru Bajang, apakah ada platform lain yang menurut pengalaman Anda? Terima kasih. Kalau saya mungkin sudah saatnya juga ya kita mengajak kepada masyarakat untuk men-set up standar mereka di dalam mengkonsumsi ya bahan-bahan atau ujaran-ujaran yang hadir di ruang publik. Maksud saya adalah kalau di pengajian tertentu Anda datang lalu isinya adalah hujatan atau umpatan, ya tinggalkan, karena itu bukan pengajian. Kalau ada tabligh akbar lalu isinya adalah mendiskreditkan atau mengumbar ujaran kebencian, tinggalkan. Saya pikir set up saja secara kolektif bahwa ini bukan sesuatu yang pantas untuk didengar ya. Ini bukan sesuatu yang pantas untuk kita nikmati. Ini bukan makanan rohani, ini toksik ya. Bisa meracuni kesadaran beragama. Jadi saya pikir yuk kita bangun sama-sama gitu. Karena bagi saya sih ketika ada ada sikap ya, ada gerakan dari masyarakat ya. Kan kesadaran beragama lagi tinggi-tingginya, semua ruang-ruang publik itu kan tercipta panggung-panggung. Sayangnya yang menaiki panggung itu kemudian ternyata tidak punya tanggung jawab yang sepadan dengan panggung itu gitu. Kalau kami dulu di pesantren ya, itu selalu diingatkan oleh kiai kami dulu ya, bahwa yang namanya majelis ta'lim itu yang punya itu Rasul. Rasul itulah yang menciptakan majelis ta'lim. Jadi ketika kamu berada di situ, kamu hanya minjem majelisnya Rasul. Betapa kurang ajarnya dan su'ul adabnya kalau kemudian majelis Rasul yang diisi dengan ujaran-ujaran kasih sayang, kesadaran yang tertinggi di dalam kehidupan sebagai manusia, lalu engkau isi dengan hal-hal yang sangat destruktif. Jadi seperti itu dulu kiai-kiai yang seperti disampaikan Mas Budiman ya di kampung ya, membangun kesadaran gitu bahwa itu adalah kamu meminjam saja sementara majelisnya Rasulullah SAW gitu. Nah jadi dengan hal-hal seperti itu terbangun kesadaran. Cuma sekarang ternyata semakin banyak saja ya ujaran-ujaran yang aneh-aneh gitu, yang saya sendiri nggak pernah dengar gitu. Saya bingung bagaimana menghubungkan antara membangun kejayaan umat, tapi kata pertama adalah bagaimana meminggirkan orang lain. Saya nggak ngerti. Karena kalau kejayaan umat itu selalu bahasa Rasul itu kolektif ya. Maka bahasa kata umat itu diperkenalkan oleh Al-Quran itu dalam konteks untuk merangkum. Kalau dalam Al-Quran itu ada 62 kali kalau tidak salah kata umat dengan bentuk plural atau singlenya. Hanya satu kali kata kabilah. Jadi kata suku itu cuma sekali. Karena bagi Al-Quran pendekatan kesukuan itu individualistik, eksklusif, lalu kemudian cenderung membangun demarkasi. Maka Al-Quran memperkenalkan kata umat, Rasul kemudian memperkenalkan kata umat, ada ribuan kali Rasul sampaikan dalam hadis. Kata umat dihadirkan oleh Rasul itu dalam konteks untuk membangun kelapangan. Tapi ternyata ketika kita sekarang bicara umat Islam, kita menggunakan istilah itu dalam konteks kepentingan kita. Ini kepentingan umat, ini sebentar dulu, itu kepentingan bapak sama kelompok bapak. Ya. Ini aspirasi umat, aspirasi Anda dan kelompok Anda. Nah ini hal-hal seperti ini menurut saya perlu kita membangun, membuat standar kita bahwa udah waktunya hal-hal seperti ini tidak usah kita respon gitu, kita tinggalkan saja.
majelis-majelis yang tidak lagi berisi taklim ya, transfer ilmu dan kesadaran, tapi tajhil ya, mentransfer kebodohan dan hal-hal yang tidak baik. Saya pikir masyarakat juga harus, umat ya, kita semua tinggalkan hal-hal seperti itu. Saya pikir kalau ditinggalkan ya mungkin lama-lama orang yang bersangkutan sadar gitu ya. Karena kalau mau disadarkan langsung mungkin dia merasa sudah berilmu gitu. Tapi kalau umat tidak respon, saya pikir itu juga akan mengkoreksi keadaan yang ada. Itu menurut saya. Jadi kita juga harus bergerak membangun kesadaran itu, karena sekali lagi itu adalah hal yang mendasar di dalam kehidupan kebangsaan kita ya. Jadi keislaman itu selama ini menjadi perekat yang sangat kuat ya. Lalu kemudian akhir-akhir ini idiom-idiom keislaman itu dipaksakan ke ruang publik dalam konteks yang justru mereduksinya ya. Contoh sederhana ya, baru pada pilpres sekarang ya, ada istilah pembohong ya, karena seorang pemimpin itu belum mampu menunaikan apa yang merupakan komitmennya di awal. Terus 10 tahun jadi gubernur, sampai saya akhir menjabat, ada 65 indikator di RPJMD, ada beberapa yang belum tercapai. Tapi tidak sekalipun di ruang DPRD itu ada anggota DPR yang mengatakan saya itu pembohong. Lalu dari kata pembohong ini dimasukkan idiom agama munafik. Dari kata munafik ini dimasukkan lagi, lalu masuk ke neraka. Jadi dihubungkan pembohong, munafik, neraka. Padahal idiom yang ada selama ini kan gagal atau berhasil. Pemimpin Anda itu berhasil, Anda itu gagal dalam hal ini. Anda setengah berhasil, setengah gagal. Itulah penilaian yang menurut saya yang kita kenal ya di dalam administrasi pemerintahan. Ketika pemimpin tidak berarti Anda pemimpin yang gagal ya dalam hal ini. Lalu mau dipilih nggak dipilih lagi, oke lah, nggak masalah. Tapi begitu idiom keagamaan dimasukkan, ini pemimpin pembohong. Karena misalnya mohon maaf ya, Pak Jokowi misalnya dulu pernah menyebut ada 7% lalu realisasi 5%. Wah, ini pembohong. Itu bahaya betul ya. Lalu dari kata pembohong, wah, yang namanya pembohong munafik. Lalu diambillah ayat Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfal. Sesungguhnya orang munafik itu berada di kerak neraka. Tiba-tiba saja kontestasi atau kinerja kepemimpinan ya, itu lalu dikaitkan dengan neraka. Kan bahaya betul. Mas Budiman ngomong sama istrinya misalnya waktu menikah, "Mah, nanti 5 tahun lagi kita punya rumah ya," gitu. Tiba-tiba sudah 5 tahun cicilan belum selesai misalnya, masih ngontrak. Kan nggak mungkin istri Mas Budiman bilang, "Papa ini pembohong ya, munafik berarti." Kalau anak misalnya ngomong sama ayahnya, "Pak, saya insya Allah ranking 1 tahun ini." Dia kerja, belajar, hari-hari les segala macam, tiba-tiba ranking 5. Apa iya bapaknya manggil dia, "Kamu itu pembohong ya, munafik ya, neraka jahat." Kan bukan begitu. Nah ini satu hal yang menurut saya juga sangat merusak ya, ketika idiom-idiom agama itu dipaksakan untuk mengisi ruang publik bukan dalam konteksnya. Dan yang dipilih dari idiom keagamaan itu bukan yang menghadirkan keteduhan, bukan yang menghadirkan kebersamaan, tapi dipilih idiom-idiom yang memang punya konteks sendiri gitu. Ini satu contoh ilustrasi saja, dan banyak hal-hal lain ya. Seperti tadi kata umat yang melapangkan tiba-tiba menyempitkan. Kemudian istilah-istilah yang memiliki konsekuensi akidah itu begitu saja diterapkan pada kontestasi kita yang ritual demokrasi biasa 5 tahunan. Tidak pernah kita dengar kalau misalnya pakai pembohong, munafik, neraka, ini semua gubernur, bupati, wali kota nanti di pandangan fraksi itu bisa begitu tuh. Oleh karena itu fraksi ini memandang bahwa gubernur ini adalah pembohong dan dia itu munafik, maka dengan demikian termasuk ahli nar. Kan gawat kita. Ya, dan itu menurut saya bagian dari mendestruksi dan merusak pemahaman yang sebenarnya sudah ada di masyarakat, dan saya pikir harus kita jelaskan ya. Itu yang saya coba jelaskan yang selama ini, dan ya kita harus bergerak bersama untuk itu. Terima kasih Mas Asfi. Terima kasih Tuan Guru Bajang.
Sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya ingin merangkum sedikit. Ini saya menemukan platform kedua. Platform kedua dari kata-kata Tuan Guru adalah satu, jaga tutur kata, jaga pikiran. Apa yang diucapkan jangan langsung keluar, pikirkan dulu. Kedua, platform yang masih saya anggap sebagai platform kedua adalah pikirkan apa yang untuk kebaikan banyak orang, bukan diri sendiri. Berpikirlah banyak umat yang luas. Kemudian yang ketiga adalah ketika tidak yakin akan sesuatu atau ada sahabat yang berucap sesuatu yang Anda rasa tidak benar, tegur. Jadilah sahabat, jadilah anggota keluarga yang baik. Itu saya pikir ini platform ini penting, kita bersama saling mengingatkan, saling klarifikasi sebelum segala sesuatu dipikirkan dan diucapkan. Nah, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Saya buka ke floor. Nama saya Lexi Ramadita, saya jurnalis independen. Saya senang sekali datang ke sini. Berkali ini sebelumnya di Kebayoran acara ini. Pertanyaan saya itu mengenai hoax ya. Tadi belum ya soal hoax. Oh iya. Ya kan? Saya tertarik sekali mendengar penjelasan Mas Budiman mengenai soal neuroscience gitu. Saya jadi ingat ada seorang ahli neuroscience dari IPB namanya Dr. Berry Yuliandi. Dia sekarang Sekretaris Jenderal Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, ALMI. Nah, dia mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya sangat terpesona dengan hoax. Karena hoax itu adalah berbanding lurus dengan kecerdasan, kekreatifan. Karena harus berpikir, orang menciptakan hoax itu harus berpikir. Jadi hoax itu sangat erat kaitannya dengan kekreatifan, dengan kecerdasan manusia, sehingga itu menarik bagi umat manusia. Sedangkan yang tidak hoax, yang jujur gitu, lugu-lugu saja, itu membosankan. Tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Jadi secara ilmiah, secara saintifik, hoax itu justru lebih menarik. Jadi saya ingin minta komentar dari Mas Budiman soal itu. Terus kemudian yang kedua, Pak TGB, saya sebenarnya sangat nggak enak hati ini mau bertanya soal hoax yang menimpa Pak TGB. Tapi saya kira lingkungan di sini itu orang-orang yang cukup terbuka dengan berbagai macam hal. Jadi saya beranikan diri, saya minta maaf kalau lancang dan tidak pas. Kalau saya tanya di kubu sebelah itu saya udah diusir, pasti ditendang. Saya mau tanya, Pak TGB ini berpindah mendukung ke pasangan 01. Menurut peneliti dari Australia, seorang akademisi, seorang scholar, namanya Thomas Power, itu Pak TGB mendukung karena ada tekanan yang sangat susah dilawan dari pihak Pak Jokowi. Jadi supaya tekanan itu berhenti, jadi Pak TGB harus mendukung Pak Jokowi. Bagaimana Pak TGB bisa menjawab itu? Apakah ini hoax atau enggak? Terima kasih. Baik, terima kasih sekali pertanyaannya. Untuk kita langsung jawab saja, biar karena pertanyaan ada dua. Saya jawab ya untuk Lexi. Ini pertanyaan ini saya punya beban etika untuk menjawabnya. Punya beban etis untuk menjawabnya. Gini ya. Kenapa manusia, kalau kita mengutip buku yang lagi terkenal Sapiens, itu menjadi penguasa di dunia? Karena dia mampu menciptakan fiksi. Mampu menciptakan fiksi. Jadi kemampuan menciptakan fiksi itu adalah bagian dari kecerdasan manusia berimajinasi. Dan do trust me, percayalah, yang akan membuat manusia survive ke depan di era big data, di era kecerdasan buatan, yang akan buat manusia survive menghadapi robot yang sangat cerdas, komputer kuantum yang akan sangat akurat dan akan sangat cepat, ada imajinasinya. Manusia akan menang karena kegilaan dan imajinasinya. Mesin sehebat-hebatnya mesin, seakurat-akuratnya mesin, secerdas-cerdasnya mesin gak akan gila, karena selalu bisa ditelusuri.
flowchartnya, algoritma bisa telusuri. Kegilaan itu kan unexpected. Nah, ya memang imajinasi, saya lebih suka mengatakan imajinasilah ukuran kecerdasan manusia. Imajinasi itu ada yang positif, ada yang negatif, kan gitu. Indonesia imajinasi bukan. Ben Anderson mengatakan sebagai imagine communities, bukan cuma Indonesia, India, apapun, China. Bagaimana ada mengatakan orang Uighur dan orang Han itu satu China, satu Cungkuo. Kalau bukan imajinasinya kaisar-kaisar dulu dan dilanjut oleh Partai Komunis misalnya, atau apa, Amerika Serikat sekalipun. Bagaimana membedakan bahwa orang di Ottawa sama orang di Chicago itu beda? Agamanya sama, warna kulitnya sama, aksennya mungkin sama, kosakatanya sama, tapi yang satu menjadi Kanada, yang satu menjadi Amerika Serikat. Bagaimana Anda membedakan antara orang Damaskus dengan orang Beirut dengan orang Baghdad? Agamanya sama, kulitnya sama, tapi orang-orang mengatakan, aku Irak, aku Lebanon, aku Suriah. Tapi Anda bisa mengatakan bagaimana orang Merauke dengan orang Port Moresby itu beda, sementara orang Merauke itu lebih sama dengan orang Bali, sementara orang Merauke dengan orang Port Moresby beda. Bagaimana? Kan satu imajinasi, kan satu fiksi, satu imajinasi, itu kecerdasan kan. Nah, itu yang baik. Masalahnya adalah hari ini ketika dia menjadi buruk. Apa sih yang buruk? Yang buruk adalah ketika kecerdasan imajinatifnya dipakai untuk melayani otak reptiliannya, otak instingtifnya, tidak untuk melayani etikanya, empatinya, tidak melayani rasionalitasnya. Nah, itu masalah. Persis sekarang teknologinya adalah nancep area yang paling primitif tadi itu dia ada. Dan Aswin, di Indonesia ada 42% orang kayak gitu. Yang emosional, tertutup pada pengalaman baru, tertutup pada pengetahuan baru, tertutup pada yang berbeda, need for achievement-nya rendah, dan mereka selalu menjadi bagian dari majority group. Di Indonesia kebetulan Islam. Kurang lebih yang prosesnya sama. Kalau di Amerika Serikat dia Protestan, kalau di Brazil dia Katolik, kalau di India dia Hindu. Jadi rata-rata ada sebuah bangsa apapun, 40% more or less, ketika dia menjadi bagian dari majority, entah itu ras atau agama, apapun agamanya, dia cenderung need for achievement-nya rendah. Karena dia sudah merasa bahwa segala sesuatu sudah disediakan untuk dirinya menjadi mayoritas, sehingga need for achievement-nya rendah. Terus lihat sesuatu yang baru tuh, apa nih? Rasa amarahnya juga tinggi, insecure. Kedua, 33% bagian dari mayoritas tapi progresif, open minded, terbuka pada pengalaman baru. Nah, itu semuanya ada di 36 negara yang sudah disurvei itu kayak gitu, kurang lebih prosentasinya kayak gitu. Ini dimainkan emosi tadi itu. Politik. Untuk politik, celakanya untuk politik. Ya, betul sekali. Yang sangat pragmatis sebenarnya. Itu soal suci ya, bela agama, bela ras, bela apapun namanya, gitu. Saya harap jawabannya cukup dan saya rasa perlu personal session ini, private session ini. Ini lain ini topiknya. Mendalam sekali. Tuan Guru Bajang, mohon. Saya dulu 2014 itu menjadi ketua tim Pak Prabowo di NTB. Saya mendukung beliau itu karena dua hal. Pertama, saya memang menilai dari visi misi kedua pasangan. Saya tidak punya kesempatan berinteraksi langsung dengan kedua calon pada waktu. Visi misinya seperti itu. Saya mendukung Pak Prabowo karena visi misinya pertama. Yang kedua, ada permintaan dari orang yang saya hormati untuk saya memimpin. Setelah selesailah. Kemudian Pak Jokowi memimpin. Saya berinteraksi 4 tahun dan pada saat itu saya lihat komitmen luar biasa untuk NTB. Dukungan saya kepada Pak Jokowi itu jauh sebelum saya mendeklar pada Juli 2018. Dari 2017 saya sudah sampaikan, tapi memang tertutup kepada beliau. Jejak digital bisa dicek ya. Sepanjang saya keliling cukup lama lah, setahun setengah ya, dari 2016 pasca Pilkada Jakarta yang saya lihat itu resonansinya sampai ke daerah saya berupaya, dan itu Pak Jokowi juga tahu, berupaya bagaimana supaya tetap mainstream wasati atau moderasi Islam itu tetap kuat di Indonesia. Tidak boleh dia kemudian bergeser menjadi mainstream yang ekstrim ya. Nah, bisa dilihat ya bahwa dalam saya menyampaikan dimanapun, saya selalu mengaitkan antara keislaman dan kebangsaan.
Jadi seluruh ekspresi berislam kita di Indonesia harus berkontribusi untuk memperkuat keindonesiaan kita. Memang ada budaya meme ya, yang kemudian menyebabkan orang mempersepsikan saya itu seperti mendukung Pak Prabowo atau berseberangan dengan Pak Jokowi. Jadi saya bilang sakofah meme kalau bahasa Arab ya. Jadi budaya meme, orang bisa mempersepsikan soal berdasarkan meme tertentu. Jadi kalau ada meme saya di situ, kemudian tokoh-tokoh tertentu disandingkan, lalu oh berarti saya bagian dari itu. Oh tidak, ya saya punya karakter sendiri, saya punya pandangan keislaman dan kebangsaan sendiri, dan itu konsisten saya suarakan selama ini. Jadi kemudian ketika saya mendukung Pak Jokowi Juli 2018, banyak yang terkejut dan menganggap bahwa saya beralih. Padahal saya tidak pernah berada di pihak Pak Prabowo setelah 2014. Jadi kira-kira seperti itu. Selebihnya tentang tekanan, saya bukan penakut dan bukan dari keluarga penakut. Jadi track record saya bisa dicek dan apapun masalah ya saya bisa klarifikasi dengan seterang-terangnya. Jadi bagi saya satu sikap politik itu pertanggungjawabannya tak hanya pribadi saya, tapi juga kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada bangsa, kepada sejarah, kepada siapapun. Jadi saya berusaha apapun keputusan politik saya itu berdasarkan pada pertimbangan yang saya yakini betul-betul dari aspek keagamaannya, etikanya, dan seluruh sistem nilai yang ada pada saya. Jadi seperti itu kira-kira. Makasih. Ada pertanyaan? Dungu dan akal sehat. Dan pembentukan bahwa orang ngomong itu kalau depan saya, Pak. Iya betul. Ya. Dan ada pembentukan misalnya kayak Rocky Gerung bisa berceramah di depan masjid dan diterima dengan teriakan takbir. Bagaimana pendapat Pak TGB dan Pak Budiman? Mungkin sebelum abang-abang yang bisa menjawab, saya coba screening sedikit tanpa mengurangi rasa hormat. Satu, kita berbicara tadi platform kedua. Kita menjaga tutur kata dan pikiran. Tentunya yang Bapak sampaikan mengenai Pak Rocky berseberangan dengan apa yang baru kita diskusikan. Kemudian bahwa melakukan ceramah di berbagai tempat, kita bicara di negara kita cukup permisif dan tidak, ya belum ada regulasi seperti di Malaysia atau di negara-negara lain. Saya yakin dua abang saya ini bisa menjawab jauh lebih detail. Namun sebenarnya itu kita sudah bahas baru saja, bahwa kita harus bersama dan kita juga bersama-sama mengingatkan kalau ada yang nggak tepat, angkat tangan, bicara bahwa itu tidak tepat. Memang kita harus, mungkin kita menjadi minoritas di ruangan, tapi kita harus menangkal, karena itu kan hoax. Kalau kita berdiam, ya kita hanyut. Kita harus fight. Mungkin tidak menjadi orang yang paling tidak disukai di ruangan, namun menjadi orang yang paling benar di ruangan itu. Dan itu harus. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan Tuan Guru dan Mas Budiman. Kata orang Arab, illifik yazharu min fik, yang ada pada dirimu akan keluar dari mulutmu. Kalau saya pribadi, saya tidak mau dikenal sebagai orang yang menghadirkan satu kosakata negatif di ruang publik ya. Padahal saya memiliki kompetensi yang sebenarnya bisa jauh lebih baik dari itu. Saya pikir itu saja. Dan kemudian tentang undangan ke masjid apa segala macam, ke komunitas-komunitas pengajian, ya saya hanya bisa menyampaikan bahwa itu tanggung jawab masing-masing. Tapi sekali lagi kita perlu set up standar kita. Dan saya yakin betul ya, nanti setelah 17 April mungkin akan banyak yang malu ya, karena pernah mengundang, kemudian di situ ada tersembur ungkapan-ungkapan yang sesungguhnya tidak pantas untuk satu majelis yang baik. Itu saja, terima kasih. Ya, saya pernah turun di sebuah bandara di Solo. Terhadap sekelompok orang dengan penampilan yang sangat khas, berjenggot, berjidat hitam, dan mereka, wah, Mas Budiman, satu pesawat ya dengan Bang Rocky. Oh, nggak tahu, saya lihat. Mau kemana? Ya mau ke Ngeruki. Oh, mau ceramah di Ngeruki. Iya. Udah saya tweet, wah saya tadi ketemu ada orang yang mau ceramah di pesantren Ngeruki Gerung, saya bilang gitu.
pesantren ngeruki gerung. Enggak, tapi itu candanya. Tapi saya bilang gini, ini menarik. Fenomena orang kayak dia itu menarik. Menariknya gini, tadi saya bilang kan, ada fenomena hijrah. Ternyata hijrah itu bukan cuma dari sekuler ke agama. Ada hijrah juga dari orang agama ke sekuler. Jadi gini, jadi Indonesia hari ini dibikin ribut oleh orang yang baru tahu tentang sesuatu. Orang yang biasa sekuler baru ngerti agama, udah merasa soleh betul. Sementara dari pihak Rocky, seorang filosof sekuler yang kemudian karena berpihak satu kubu dengan kelompok radikal konservatif, ya, yang biasa ngomong agama, tiba-tiba pada Rocky mereka menemukan, wow, sesuatu yang keren, filsafat, men. Ngomong Sokrates, logika, dia terpesona. Orang biasa ngomong tentang keimanan dikenalkan dengan kosakata yang seolah-olah logis, dan mereka menganggap itu filsafat. Sebagaimana juga orang-orang sekuler yang hijrah menganggap penceramah-penceramah dadakan itu bicara agama. Jadi ini adalah persekutuan antara dua kelompok yang baru tahu tentang sesuatu. Jadi dua kelompok mentah sebenarnya. Yang biasa sekuler hijrah ke religius, ketemu ustadz dadakan yang pakai hemat, dan yang biasa religius ketemu filosof pakai hemat. Ya, bukan filosofis, kaum sofis sebenarnya. Kaum sofis itu kaum yang bermain-main retorika. Itu musuhnya kaum filosof di Yunani. Ya, mereka kan filosofis, padahal enggak, ini kaum sofis. Ya, jadi ini bertemunya dua kelompok yang lagi norak-noraknya tentang sesuatu. Yang biasa sekuler lagi norak-norak tentang agama, yang biasa beragama lagi norak-norak tentang segala teori-teori logika yang diomongkan dalam kelas filsafat 1 jam 2 jam tiap minggu di TV itu. Itu yang saya lihat. Ini fenomena norak aja, excited, fenomena pubertas pemikiran. Dan orang-orang yang sudah menep, kalau dalam bahasa Jawa menep itu artinya sudah terinternalisasi tentang segala sesuatu, ya cuma bisa ketawa. Mungkin Pak TGB akan tertawa pada orang-orang yang sekuler hijrah dan menganggap mereka sudah religius, dia akan tertawa. Sebagaimana juga saya tertawa pada orang yang biasanya sekolah agama terus menganggap apa yang dikatakan Rocky adalah filsafat. Kita sama-sama menyertai dua kelompok hijrah dari sekuler ke agama, dari agama ke sekuler. Ya kan itu? Ya. Terima kasih Mas Budiman. Nah, sekarang track record Mas Budiman, Tuan Guru Bajang, itu dua orang yang sangat jelas selama karir masing-masing. Nah, ini pertanyaan saya mengenai golput. Dari abang berdua selama track record karir, kalian selalu sangat jelas mau kemana. Nah, karena ini salah satu tema kita golput, apa pendapat mengenai golput dan posisi khususnya kaum muda mengenai potensi mereka golput karena satu dan lain hal? Tuan Guru Bajang, mohon pencerahannya. Baik. Oh, Mas Budiman. Bagi saya golput itu hak politik, ya. Hak politik. Karena undang-undang kita mengatakan memilih adalah hak, beda dengan Australia, memilih adalah kewajiban. Di Australia memilih adalah kewajiban. Karena setiap orang yang tinggal di dalam satu rumah harus ikut menentukan genteng di rumahnya warna apa. Kira-kira begitu. Gak bisa cuek-cuekan saja. Tapi kita udah memilih itu, memilih sebuah bentuk liberalisme yang paling awal. Indonesia ini hebat loh, liberalismenya sangat kafah loh dalam politik. Yang paling murni liberalismenya, yang paling ekstrim ketimbang Amerika. Di Indonesia presidennya tuh adalah orang yang paling dicintai di dunia loh. Karena one person one vote untuk satu presiden. Di Amerika enggak pakai electoral college. Itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya sangat liberal, sangat individual. Nah, termasuk kebebasan diri untuk nggak peduli urusan negara karena sedikitnya pilihan. Saya nggak tahu, saya punya tradisi berbeda ya, Aswin ya. Saya punya tradisi berbeda. Bagi saya tidak bisa memilih itu harus bentuk kekalahan kalau bagi saya. Setuju. Saya tidak bisa memilih tentang sesuatu. Itu adalah proklamasi bahwa saya kalah. Saya kalah dalam keadaan apapun. Masa lalu saya membuat saya kalah, masa kini saya membuat saya kalah, masa depan saya membuat saya kalah. Pecundang. Saya nggak bisa memilih. Padahal
dalam tradisi saya, kalau seboleh istilah Tuan Guru baca tadi, penakut, saya apa ya, paling gak enak kalau saya hidup itu menjalani sesuatu bukan karena pilihan, tapi dan saya berhasil atau gagal itu urusan lain. Bagi saya tidak bisa memilih adalah proklamasi kekalahan. Bagi saya ya. Jadi pasti orang ada menganggap bahwa tidak memilih ada proklamasi kemenangan diri, ada. Aku independen. I'm bigger than community. I'm bigger than this state, this country. Ada yang mengatakan bahwa gue menang, gue independen. Bagi saya tidak. Saya kalah. Ya, kenapa ada yang berbeda cara pandang seperti itu? Itu soal pengalaman sosial ya. Pengalaman dalam hidupnya pernah dibantu orang enggak sih? Kalau saya merasa dibantu banyak orang, jadi saya mungkin tidak peduli dengan keputusan banyak orang dong. Kalau bisa, saya ikut menentukan, ikut mempengaruhi keputusan banyak orang sebisa mungkin. Ya, saya nggak mungkin membiarkan orang baik mengambil keputusan tanpa saya ikut campur tangan. Saya kira itu, karena saya merasa dibantu oleh banyak orang ya. Saya kira itu. Terima kasih Mas Budiman. Tuan Guru Bajang. Ya, Pilpres ini bagi saya sih salah satu bentuk musyawarah tertinggi kita sebagai satu bangsa. Basisnya one man one vote. Jadi ini ajakan dan panggilan dari negara untuk kita bermusyawarah. Ya, bentuk kita bermusyawarah kita datang ke TPS. Jadi menurut saya secara secara moral ya, kita sebagai anak-anak bangsa yang tinggal di negara yang baik ini, yang telah menghadirkan demikian banyak kebaikan untuk kita, memfasilitasi tumbuh kembang kita ya, anak-anak muda milenial yang sekarang juga punya ruang yang luar biasa untuk berekspresi, yang punya sarana-sarana yang disiapkan oleh negara juga langsung maupun tidak langsung untuk berkiprah sebagai anak muda. Saya pikir hadir ke TPS itu adalah satu bentuk penunaian tanggung jawab ya, itu minimal ya. Tentu setelah itu ada upaya-upaya untuk terus mengisi ruang-ruang membangun Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya memilih ya, kalau ada pernyataan, wah kita memilih siapa nih kan, kalau yang ini begini, kalau yang itu begitu, udahlah golput aja. Saya pikir banyak perspektif yang bisa dipakai. Pertama, perspektif kemaslahatan, cari yang paling maslahat. Kalau mentok ya pakai perspektif yang kedua, yang mana lebih kecil kemudaratan. Saya pikir dengan perspektif-perspektif ini kita pasti akan memilih ya, karena kalau tidak bisa sampai pada kesimpulan yang mana lebih besar kemanfaatannya, ya, kita bisa sampai pada kesimpulan siapa yang lebih kecil kemudaratannya. Dan kalau kita bicara terkait dengan maslahat dan mudarat, itu bicara tentang rekam jejak atau track record ya. Karena tidak ada calon pemimpin kita ini tokoh mitos keluar dari gua tiba-tiba nggak ada. Semua tokoh historis. Kita bisa cek ya, kiprahnya di ruang publik seperti apa. Kalau saya misalnya memilih Pak Jokowi, kan saya bisa cek 7 tahun di Solo ngapain aja, 2 tahun di Jakarta, 4,5 tahun sebagai presiden, apa-apa kebijakan-kebijakan yang dihadirkan ketika dia di ruang publik. Jadi saya pikir dengan perspektif itu kita akan lebih lapang, dan anak-anak muda ya ini bagian dari bagaimana Anda membangun satu tradisi citizenship yang baik ya, kewarganegaraan yang baik. Dan itu penting untuk Indonesia yang maju ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru Bajang. Masih gimana? Oke, mohon maaf. Mas Budiman juga harus jalan. Iya. Terima kasih sekali sahabat-sahabat terkasih menyaksikan live streaming dan juga di sini. Sebagai rangkuman acara malam ini, terima kasih atas kehadirannya Mas Budiman, Tuan Guru Bajang. Ya, makasih ya. Mau kemana? Jakarta. Oh, Jakarta ya. Sebagai penutup, satu adalah kawal fitnah, tangkal fitnah. Kemudian yang kedua, pastikan kita semua hadir tanggal 17 untuk
hadir di lokasi pemilihan dan coblos 01 ya. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita semua. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.